وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah syuhada yang berbahagia, tinggal beberapa hari lagi kita berada di bulan Ramadan. Artinya kegiatan kita di dalam meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan sebagainya dalam bulan Ramadan ini sebaiknya ditingkatkan. Sebelum akhirnya kesempatan seperti di bulan Ramadan ini harus kita tunggu sampai setahun lagi. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan dua hal yang kelihatannya sama tapi berbeda, yaitu di dalam surat Ad-Duha, akhir dari surat Ad-Duha itu disebutkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan mengenai anugerah Allah kepadamu seharusnya kau ceritakan. Sementara di dalam pelajaran akhlak kita mendapatkan penjelasan bahwa pamer atau menunjukkan milik kita kepada orang banyak itu adalah perbuatan yang tercela, minal akhlaqil madmumah, termasuk akal yang tercela. Sekarang kita melihat yang sedang menjadi pembicaraan ramai di Indonesia sekarang ini adalah adanya orang-orang yang memamerkan kekayaan. Apakah itu berupa perhiasan, berupa motor gede, berupa pakaian yang mahal, tas yang harganya sampai ratusan juta, dan seterusnya. Kita melihat orang pamer. Sementara tadi disebutkan di akhir surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau pamer dilarang, kenapa anugerah Allah kepada kita mesti diceritakan? Mari kita perhatikan. Yang pertama, pamer itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunjukkan apa yang dimiliki atau apa yang ada di dalam penguasaan diri, yang berupa hal-hal yang menimbulkan kekaguman, yang menimbulkan decak kagum, ya, wow, gitu ya. Orang naik motor biasa, ya, lalu melihat orang yang naik motor gede, yang harganya pasti lebih mahal dan biasanya merajai jalanan, tidak mau berhenti ketika ada lampu lalu lintas berwarna merah, dan kalau sedang beriringan itu orang lain harus ngalah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini hanya menimbulkan keirian atau kejengkelan orang. Ini pamer yang tidak dianjurkan, yang tidak masuk dalam perbuatan yang terpuji. Bahkan dikatakan ini perbuatan yang madmumah, yang tercela. Sementara Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk menceritakan, mewartakan anugerah Allah kepada beliau. Ini didahului dengan pernyataan wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Menurut ahli tafsir, surat Ad-Duha ini turun di Mekah ketika wahyu itu sudah beberapa minggu tidak turun. Ya. Ada yang mengatakan 14 hari, ada yang mengatakan lebih 21 hari.
wahyu tidak turun. Lalu orang kafir Mekah itu mengatakan, Muhammad, kamu sudah ditinggalkan oleh Allah. Maka lalu turun Tuhan walaili saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih bagus daripada yang pertama. Keberhasilan yang jangka pendek itu seringkali tidak berumur panjang, melainkan keberhasilan di masa yang jauh, yang dianggap sebagai keberhasilan yang orang yang berhasil memperoleh kedudukan yang tinggi itu pasti melalui penderitaan dalam waktu yang biasanya lama. Orang yang mau berhasil dalam ujian-ujian, dia harus belajar. Wa may yabtaghil ula sahrul layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, dia mesti tidak tidur bermalam-malam. Ya, dan seterusnya. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah nantinya akan memberi kamu hadiah dari keberhasilanmu itu sehingga kamu akan ridho, sehingga kamu akan puas. Ya. Lalu diingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah dulunya kamu ini yatim, kemudian dilindungi oleh Allah, dan kamu dulu tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Dhallan fahada, lalu diberi petunjuk, diberi jalan. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dulunya kamu bergantung kepada orang lain di sekitarmu, yakni pamannya, kakeknya, pamannya. Fa'aghna, kemudian aku jadikan kau kaya. Ya, lalu baru dikatakan fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oleh karena itu, kamu jangan fa'ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kamu bersifat kasar kepada orang-orang yatim, kepada anak yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan kamu hardik orang yang minta-minta, orang yang kekurangan. Jangan kamu malah membulinya, membuatnya merasa rendah dan seterusnya. Jangan. Karena dulu kamu juga seperti itu, yatim, tidak punya apa-apa, menjadi tanggungan orang lain. Nah, sekarang kamu sudah berhasil, harus ingat itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan mengenai nikmat Tuhanmu atau anugerah Tuhanmu itu ceritakan. Nah, para ahli tafsir mengatakan ceritakan itu bukan hanya untuk bersombong, melainkan ceritakan yang pertama adalah bahwa keberhasilan itu diperoleh setelah melalui penderitaan yang panjang. Yatim, miskin, lalu tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Ini. Lalu itu diatasi, barulah berhasil. Bukan keberhasilan yang tiba-tiba, keberhasilan yang diperoleh dengan cara mudah dan seterusnya, dengan korupsi, dengan manipulasi dan seterusnya, bukan itu. Kalau itu tidak boleh dilakukan. Dan kalau sudah dilakukan ya harus tobat, dikembalikan uang yang diambil dengan cara yang tidak halal itu kepada yang berhak. Tentu itu tidak boleh dipamer-pamerkan seperti itu. Yang diceritakan kepada orang adalah keberhasilan yang diperoleh dengan usaha yang berkeringat, bahkan mungkin ada yang berdarah-darah. Nah, ini yang pertama. Yang pertama adalah menceritakan bagaimana bahwa keberhasilan itu bisa diperoleh hanya dengan perjuangan yang keras. Lalu yang kedua, ahli tafsir mengatakan fahaddits, mewartakan keberhasilan itu artinya adalah berbagi dengan orang lain, dengan orang-orang yang disebut tadi, yang yatim, yang miskin, yang tidak ngerti apa yang dilakukan. Jadi yang secara fisik memerlukan pertolongan, demikian pula secara batiniah memerlukan pertolongan. Itu kepada mereka perlu diberikan apa yang sudah diperoleh dengan perjuangan itu.
Jadi hasil perjuangan tidak semestinya dinikmati sendiri, melainkan mesti dibagikan dengan orang lain. Dalam satu ayat dikatakan wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah, bekerjalah, dan nanti hasil kerjamu itu akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Ini mengandung pengertian bahwa kita memang diperintahkan untuk bekerja, bukan untuk berhasil. Berhasil itu efek daripada kerja. Untuk mendapatkan harta, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mencari keridhaan Allah, bekerja keras. Ya, kita tidak membiarkan kemampuan kita ini sia-sia setelah dititipkan kepada kita, melainkan dipakai untuk mengerjakan sesuatu, dan nanti hasil kerjanya itu akan dilihat oleh Allah, Rasulnya, dan oleh orang-orang mukmin. Dalam pengertian bahwa hasil kerja itu betul-betul hasil kerja yang baik, bukan hasil kerja yang tidak baik, bukan asal-asalan, bukan dengan cara menipu, bukan cara mengambil hak orang lain, dan seterusnya. Ini fasayarallahu amalakum wa rasul. Jadi antara dua hal itu terdapat perbedaan yang jauh. Pamer tidak diperbolehkan, tapi menceritakan keberhasilan dalam pengertian supaya ditiru oleh orang lain dan supaya orang lain juga ikut menikmati, artinya dibagi dengan orang lain sebagiannya. Itu yang dianjurkan. Yang satu akhlak dzamimah atau madmumah, yang satu akhlak mahmudah, yang satu tercela, yang satu terpuji. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang biasa minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.